Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A1 2019 akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia dan studi di luar negeri. Materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Bahasa merupakan salah satu hal yang tidak akan pernah terlepaskan dalam hubungan antar bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia di beberapa negara di dunia dapat menjadikannya peluang yang sangat besar bagi bahasa ini, yaitu untuk menjadikan bahasa internasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat di Australia, karena bahasa Indonesia di Australia itu menjadi salah satu bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Dan selain di Australia, bahasa Indonesia pun telah memiliki posisi penting di Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh. Dan di Korea Selatan pun, minat warga terhadap bahasa Indonesia menjadi bukti bahwa bahasa ini telah diterima di sana. Itulah perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Salah satu tujuan dari pengembangan bahasa Indonesia yaitu untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Untuk menjadikan tujuan itu, perlu ditempuh adanya diplomasi kebahasaan di luar negeri yang melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, atau yang sering disebut dengan BIPA. Pengajaran bahasa Indonesia dilakukan di berbagai lembaga, di Amerika Serikat, Maroko, Mesir, Suriname, Australia, Vietnam, Ukraina, Kanada, dan Jepang. Dan Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Dalam konteks global, perkembangan bahasa Indonesia yang berada di luar negeri dapat digunakan sebagai sarana diplomasi budaya loh teman-teman. Namun, sayangnya ketertarikan masyarakat mancanegara tidak diimbangi sikap yang baik oleh masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Bambang Kaswantipurwo pun menjelaskan bahasa Indonesia tak lagi dikuasai oleh sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini. Dunia akademis pun tidak menunjukkan sikap positif karena berbagai seminar internasional di berbagai kampus menuntut pengguna bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia sendiri. Selanjutnya, berkaca dari data internal penggunaan bahasa Indonesia saat ini, bahasa Indonesia mulai tidak digunakan dengan tertib oleh sebagian warga Indonesia sendiri. Kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia pun mulai pudar. Salah satunya kehadiran MEA yang membawa arus perubahan, termasuk datangnya para tenaga kerja asing dengan latar belakang mereka, budaya, dan bahasa yang tentunya berbeda-beda. Beberapa media massa elektronik, khususnya radio yang disiarkan secara internasional, misalnya BBC, Radio Australia, Suara Amerika atau Voice of America, dan Radio Belanda, secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia di dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet menyajikan berbagai informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan sudah banyak laman luar negeri pun menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia. Tidak ketinggalan pula laman klub sepak bola ternama dunia yang sudah menyajikan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Dengan demikian, saya yakin suatu saat nanti bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau sering disingkat UKBI merupakan salah satu alat untuk mengukur kecakapan masyarakat Indonesia dalam berbahasa. Kemampuan berbahasa sangat berbanding lurus dengan tingkat literasi suatu bangsa. UKBI telah menjadi sarana pengukuran yang berstandar nasional. Hampir setiap instansi BIPA memiliki sistem tersendiri dalam menguji kemahiran berbahasa Indonesia pembelajar asing, baik itu melalui UKBI maupun tes lainnya. Pada dasarnya, tes-tes tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengetahui level berbahasa Indonesia pembelajar asing. Pembelajar BIPA mengacu pada aspek fungsional bahasa. Pentingnya pemahaman penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri tidak hanya melalui bidang pendidikan, melainkan unsur politik global pun memainkan peranan aktivitas keterlibatan suatu negara dengan negara lain. Menanggapi menurunnya minat mempelajari bahasa Asia di Australia, Profesor Edward Espinel dari Australian National University berpendapat bahwa Australia
tidak benar-benar serius tentang hubungannya dengan negara-negara Asia yang hanya memerlukan pendekatan instrumental atau transaksional murni untuk hubungan tersebut, dan Australia tidak menghargai budaya di kawasan sendiri. Selain itu ada juga solusi lewat bidang akademis. Yang pertama adalah mempertahankan universitas di Australia, Italia, Ukraina, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat ataupun negara-negara terkait untuk tetap membuka jurusan seputar bahasa Indonesia. Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies atau yang disingkat dengan ACISIS dengan Direktur Liam Prince mengatakan bahwa dia sedang melakukan kampanye di Australia guna menarik lebih banyak siswa belajar bahasa Indonesia di berbagai tingkat pendidikan. Selama ini, kita terlalu sibuk untuk menerjemahkan karya sastra bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa tidak kita coba untuk menerjemahkan karya sastra kita ke dalam bahasa asing supaya bisa dibaca juga oleh dunia? Tidak melulu kita yang membaca dunia, tetapi dunia membaca Indonesia. Solusi lewat media hiburan juga bisa ditawarkan. Contohnya melalui film atau lagu atau video klip. Seperti yang dilakukan oleh Joko Anwar di Pengabdi Setan. Film ini berhasil membuka sekte baru di 42 negara selain di Indonesia dan meraih beragam penghargaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.